Itu apa yang menjadi pertimbangan saat itu akhirnya ya udah move on dan juga mencari pelatih lain? Ya karena kan ya kita harus cepat bertindak kan. Kita begitu mendapatkan kabar itu, kita langsung secara paralel mencari tadi mencoba untuk mempertahankan, kemudian secara paralel kita juga mencoba untuk mencari kandidat yang lain. Dari kandidat yang lain pun kita mencoba untuk melakukan background check. Kita telepon banyak orang lah untuk melakukan background check, apalagi untuk orang-orang yang sudah pernah terlibat bekerja dengan si calon pelatih itu. Karena kan kayak misalnya si Bojan kan sudah pernah di PSM. Jadi, Walaupun cuma sebentar ya kalau nggak salah. walaupun cuma ya 3-4 bulan, tapi ya kita melakukan background check, kita bicara dengan PSM segala, gimana dulu Bojan Hodak dan seperti apa dan gimana gitu. Siapa yang menyarankan nama Bojan Hodak? Ada beberapa, akhirnya kita putuskan di dalam internal dengan semua plus minusnya. Akhirnya sepakat internal, kita sepakat untuk memutuskan untuk memilih Bojan Hodak. Pertimbangan apa yang paling Banyak. saat itu? Yang pertimbangan paling besar adalah karena dia sudah lama di Asia. Di Malaysia dia lama Di ya? Asia ya, karena kan kulturnya pasti beda. Terus kemudian apalagi Bojan dia pernah di Indonesia selama 3-4 bulan. Terus kemudian lama sekali di Malaysia dengan prestasi yang ada di Malaysia. Jadi atas dasar pertimbangan itu dia mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kandidat yang lain sebenarnya. Jadi kemudian ditambah dengan rekomendasi atau atas background check tadi. Akhirnya ya kita sepakat untuk menunjuk Bojan Hodak sebenarnya. Kandidat lainnya itu lebih banyak luar atau lokal saat itu? Kebanyakan luar, ada satu yang juga pernah di Asia, tapi sekarang udah tidak di Asia. Mark Klok kemarin sempat curhat di sosial medianya, mengatakan bahwa tim ini sempat frustasi ketika ditinggal. Tapi dengan waktu yang begitu cepat, Boyan ini diakui juga oleh beberapa pemain mampu menyatukan tim gitu. Itu gimana Pak Teddy melihat sosok dari Boyan Hodak? Karena memang saya lihat Bojan ini sangat komunikatif ya. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa membawa suasana lebih hidup. Jadi dia bisa menjadi ayah bagi pemain-pemain itu sehingga merasa mempunyai sosok ayah di dalam tim, bisa membawa suasana berlatih meskipun disiplin tapi dengan suasana gembira. Jadi karena kan sebenarnya kan ini kan sepak bola ini kan permainan ya, maksudnya pada saat bermain kan ya kayak kita gimana sih filosofi orang bermain kan harus senang ya, Harus fun ya. harus fun. Jadi itu ya saya rasa salah satu kunci juga yang dia tanamkan ke dalam setiap individu ya, bahwa ya kita main bola ya harus fun meskipun kita harus fight di lapangan, tapi jangan lupakan kesenangan kita pada saat kita bermain sebenarnya. Dan katanya itu yang menjadi kalimat pertama yang disampaikan Boyan kepada para pemain. Ya. Tapi kalau di luar lapangan, Boyan itu sosok seperti apa sih? Serius? Sosok yang dia bisa suka bercanda? Dia bisa membawa suasana lah, bahwa dia bisa bersikap kapan harus serius, kapan harus bercanda. Dia bisa membawa suasana itu ke dalam tim. Dan yang paling salah satu yang diapresiasi Pak tadi kepada Boyan Hodak adalah tim ini kan dibangun bukan atas keinginan dia. Ini banyak pemain-pemain yang menjadi pemain-pemain warisan. Kita tahu bahwa ada Kevin, ada Bertrame yang didatangkan di paruh musim kedua. Tapi dengan warisan itu bisa membawa juara, apakah ini juga membuktikan kualitas dari Boyan Hodak secara taktik? Tadi bahwa kita kan di musim sebelumnya kan udah finish di urutan ketiga ya, malah kita pada saat itu masih dalam perburuan bisa menjadi juara juga sampai ke week berapa ya, 31 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya secara komposisi tim Persib mempunyai kualitas sebenarnya. Tapi bahwa di awal-awal musim tahun ini ada suasana yang kurang kondusif sehingga membuat suasana di ruang ganti menjadi kurang baik. Dan dengan hadirnya Bojan bisa
memperbaiki suasana di ruang ganti sampai dengan pertengahan musim, kemudian ada diskusi dengan manajemen untuk mengganti beberapa pemain. Tentu saja itu terjadi diskusi yang cukup alot dengan kami di manajemen. Akhirnya kita sepakat untuk mengganti dua pemain asing. Terus kemudian kita juga tarik kembali hand karena dari bek kanan yang ada Putu Gede diminta balik ke Bayangkara, sehingga ada terjadi kesepakatan tiga pihak ya, bahwa kemudian kita juga pinjamkan Robby Darwish ke Dewa United. Jadi itu adalah salah satu dari perjalanan musim ini, dan setelah musim kedua juga Stefano Beltrame juga ternyata butuh waktu untuk beradaptasi, dan setelah beberapa minggu beradaptasi ya udah mulai kelihatan, udah mulai menyatu, udah tahu cara bermain yang dilakukan di Persib di Asia, karena memang ternyata berbeda dengan di Italia. Jadi ya ternyata, tetapi itu adalah suatu perjalanan naik turun, dan pada akhirnya kita semua bisa bergembira dengan merayakan kemenangan menjadi juara Liga 1 ini.